Baik, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Masih pada semangat ya. Si Tuhan. Ya. Makin dibilang Ibu Gembala begitu, maka terjadilah semakin gemetar. Haleluya. Wow, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya rasa kalaupun kita boleh bisa kembali hadir ya dalam khususnya Generation in Spirit ya, adalah kebersamaan yang luar biasa dan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Boleh kita berkumpul dan menaikkan hormat kita melalui pujian dan penyembahan kita. Tentunya pujian penyembahan yang boleh dipersiapkan oleh anak yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Saya secara pribadi sangat diberkati. Sangat semakin dikuatkan. Haleluya. Boleh angkat tangannya bagi yang diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Katakan pada kiri kananmu, kau diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Si Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan ayat firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun dengan mendadak, teman-teman, saudara, dari sekret Abang Tora menyampaikan, dan disitulah kepucatan terjadi. Tapi ya, biarlah satu kesempatan itu menjadi momen di mana memang Tuhan memperkenankan setiap kerinduan ya saya secara pribadi. Lebih lagi ya kita bersama-sama dikuatkan. Haleluya. Mari kita masuk, kita baca bersama dalam Efesus 5 ayat 8 dan 10. Efesus 5 ayat 8 dan 10. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Judul perikop, hidup sebagai anak-anak terang. Bersama-sama kita bacakan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Memang kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, baik, ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, dalam Efesus 5 ayat 8 ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ada satu pengakuan yang dikatakan di sini merujuk kepada pengertian yang dahulu kamu itu adalah seorang yang terpaut ke dalam yang tidak dianggap karena pilihan, ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena seluruh pembaruan itu sudah menjadi milikmu. Amin. Ya, kita boleh melihat ya, teknologi dirancang untuk memudahkan akses komunikasi dan informasi. Namun teknologi ya, tanpa disadari bisa juga dapat membuat manusia menghabiskan banyak waktu yang hal-hal yang merusak ya, dalam hal yang tidak berguna. Ada kerap kali teknologi yang orang tanpa menyadari memakainya bukan memberkati apa yang ada dalam gadgetnya, di mana dia tanpa malu lagi untuk mengumbar baik itu story ataupun statusnya untuk
tanpa memikirkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, ya biarin aja lah. Kalau orang mau lihat itu tidak baik, ya tidak masalah. Tapi itu akan merugikan pribadinya, bahwasanya orang yang melihat itu akan terkena imbasnya. Bahwasanya yang saya tahu, dia rajin ke gereja, dia rajin beribadah, namun apa yang terjadi dari sudut pandang mereka yang melihat akan memahami ternyata kesetiaan dia itu hanya kesetiaan yang tidak sungguh-sungguh, kesetiaan yang tidak sepenuhnya taat, dan ketekunan yang terombang-ambing dan kurangnya bijaksana. Padahal firman Tuhan sudah sangat serius membentangkan dalam ayat ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, dia memahami, dia sudah memakai label, Tuhan saya sudah bertobat, Tuhan saya sudah dilayakkan sama Engkau Tuhan sebagai anak terang, tapi dia masih tidak menyadari atau dia lost control dalam lingkungan yang seharusnya dia menjadi berkat, namun dia menjadi batu sandungan. Ya, justru dia menjadi perusak, dia menjadi orang yang tidak berguna. Dan hal yang demikian dapat menjadi gejolak untuk mereka yang tadinya ingin mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus lebih lagi melalui teman yang dianggapnya, wah, dia rajin ya, dia sungguh-sungguh ya dalam mengenal akan Tuhannya. Dan saya sebagai temannya sebaiknya mau meminta pengarahan ataupun meminta supaya saya dikasih masukan bagaimana ya bisa taat, bagaimana ya melakukan kesetiaan itu. Tapi dia tidak menyadari sebagai orang yang hanya karena gejolak ya, hanya karena satu perbuatan mungkin yang tidak mengenakan dari orang yang dia terima atau momennya tidak pas. Nah, dia tidak menyadari itu dan dia membuat satu perlakuan yang tidak menarik, dan pertepatan orang yang melihat itu menjadi mengurungkan niat, menjadi tidak untuk mengambil pendampingan yang selanjutnya dari hal tersebut, karena memang sudah dia rasa itu tidak layak lagi untuk dilanjutkan, bahkan itu sudah tidak menjadi berkat lagi. Akhirnya yang terjadi, dia menjauh dan dia tidak dapat lagi pengarahan yang baik. Mungkin dia puji Tuhan kalau dia bisa karena ada sikap hati dan kerinduan, pasti dia Tuhan lawat melalui orang yang tepat. Puji Tuhan karena kerinduan yang dia rasa harus dikembangkan, pasti Tuhan mempersiapkan juga orang yang tepat buat memberikan edukasi yang pasti buat dia. Kembali kita melihat dalam ayat ke-8, memang dahulu kamu dalam kegelapan, ya. Ada sudut di situ yang mengatakan saya dulu orang yang dianggap tidak kenal Tuhan. Saya dulu sering berkumpul dengan sedikit flashback ya. Saya dulu sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak mementingkan ibadah dan suka mencemooh orang yang rajin beribadah. Bahkan dulu saya sebagai orang yang menawarkan hal yang menarik perhatian dia untuk tidak beribadah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, kembali ke gadget yang boleh kita lihat, boleh kita saksikan ya. Banyak yang terjerat dengan situs
pornografi dan kecanduan game online. Ayo. Habiskan waktu dengan gadgetnya di internet atau chatting sampai melupakan pekerjaan lain. Saya rasa di sini gak ada ya. Yang lebih penting tentunya. Jadi puji Tuhan. Tapi kalau tersindir berarti memang firman-Nya luar biasa menempa kita. Amin. Bukan semata saudara ya, khususnya pemuda-pemudi Generation in Spirit ini saya menusuk supaya tersinggung. Tapi kalau tersinggung bagus sih. Saya juga merasa tersinggung juga sih. Kerap kali memang saya itu melupakan hal yang penting padahal memang itu ditentukan, wah jam doa saya dari jam segini ke sini, tapi saya abaikan. Saya justru memilih untuk mengerjakan, contohnya ya beres-beres lah nantilah doa gitu. Tapi saya bertobat gitu ya kan. Ada yang mau bertobat boleh angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, ya. Boleh kita lihat ya, teman-teman, banyak yang terjerat dalam situs pornografi, ya. Dosa yang dibilang disadari, ya. Dosa yang memang ini adalah satu keharusan dia untuk memuaskan kedagingannya. Kalau enggak, dia merasa gelisah. Kalau enggak, dia merasa ada yang kurang, ya kan? Dia pentingkan itu, padahal itu merusak memori. Dia merusak perbendaharaan di dalam pikiran dan hatinya. Sementara Tuhan sudah memberikan kita satu kekuatan untuk lebih lagi kita pahami, kita berdiri teguh, mengerti akan pengertian Tuhan yang ada, ya. Ada firman untuk membela kita. Ada lagu-lagu pujian untuk menguatkan kita. Ada doa. Kalau kita boleh tahu kepanjangannya, saya tahu itu di gereja ini tuh. Doa, daerah otoritas Allah. Ayo sama-sama kita katakan doa. Doa, daerah otoritas Allah. Amin. Ya, luar biasa gitu. Jadi Tuhan itu dekat banget. Tuhan itu memang benar-benar ya bukan disimpelkan dalam konotasi negatif ya. Tuhan itu menyatu dengan kita. Dalam waktu yang sesingkat itu, Tuhan aku perlu hatiku dijamah, Tuhan aku perlu pikiranku dibentuk lagi. Tuhan karyamu nyatakanlah dalam anakmu ini. Aku gelisah Tuhan, berkali-kali pornografi ini lewat dari sosmed ini. Tolong Tuhan, ya dong. Karena pengakuan itu adalah salah satu yang memang benar-benar kita mau tuntaskan. Kita mau betul-betul belenggu itu dipatahkan. Karena oleh kasih Tuhanlah, maka kita bisa kembali dimurnikan, kembali bisa dimenangkan. Kalau kita tidak ada pengakuan, kalau kita tidak mau menerima apa yang menjadi maksud Tuhan dari hal yang kita tidak mengakui kesalahan kita, Tuhan tidak akan bisa jamah. Karena Tuhan mengasihi, yang dibilang Pak Gembala, apa? Free will. Ya, kesenanganmu adalah kesenangan Tuhan, tapi kesenangan yang bagaimana? Kesenangan itu ya, kalau kamu punya gadget, perhitungkan pengertian Tuhan dalam gadgetmu. Akankah membagikan hal yang tidak baik, atau menonton pornografi, atau kecanduan game online? Ya kan? Saya nggak ngerti juga sih main Mobile Legends, tapi ya itulah. Saya nggak bilang itu mengurangi keselamatan. Mungkin kalau kecanduan ya iya. Ada satu kepastian kalau kecanduan itu dosa. Kecanduan itu memang memperkeruh suasana hati kita. Kita hanya terpaut, kita hanya fokus ya melakukan hal-hal yang sia-sia. Adakah kemuliaan Tuhan kita lihat dari game online itu? Ataukah kita merasa firman Tuhan ada di situ? Ya, baik. Kita sama-sama disadarkan. Bukan hanya saudara saja, tapi saya juga merasa ini adalah upaya Tuhan berfirman supaya kita lebih lagi menegakkan firman di dalam pribadi kita. Ya, saudara, ya di internet atau chatting sampai melupakan pekerjaan lain. Ada nggak yang begitu?
Dia chatting sana sini, dia chatting. Habis chatting, dia tidur. Dia lupa dengan motivasi awalnya. Bagaimana dia rasa Tuhan sudah memberikan kebaikan. Sampai pada akhirnya dia frustasi dengan chattingannya dia tadi. Ternyata chattingan dia tadi tidak baik adanya di hadapan Tuhan. Justru mengabaikan firman Tuhan, justru mengabaikan apa yang sebagai tugas daripada Allah untuk dia nyatakan sebagai alat yang Tuhan pakai. Banyak pelayanan yang dapat kita kerjakan ya, tentunya untuk melalui teknologi internet dan jejaring sosial. Ya, kita sama-sama tahu kita memakai teknologi internet ini dan jejaring sosial media ini ya, dengan kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Apa yang harus dilakukan anak-anak terang di dalam sosmednya? Berbagi firman. Amin. Iya. Tanya kabar. Bro, ya kan? And sis, kira-kira kabarnya gimana nih? Apa nih yang perlu kita doakan? Amin. Apa yang perlu kita doakan? Pertempuran apa yang dalam doa yang harus kita naikkan? Boleh dong share lagu apa nih yang sekarang yang lagi hype di dalam pujian penyembahan di ibadah? Amin. Dan oleh karena itu perbuatan yang menyenangkan Tuhan, maka kerinduannya mungkin akan semakin bertambah ya. Dan kalau bukan mungkin, memang dasar hatinya memegahkan keagungan Tuhan akan semakin luas. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Boleh angkat tangan yang dalam kegelapan? Mohon maaf. Berarti udah nggak ada ya, udah nggak gelap ya. Sama-sama. Tetapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Boleh angkat tangannya anak-anak terang? Haleluya. Wow, luar biasa. Seperti yang saya saksikan, saya merasa diberkati, boleh bersama berkumpul adalah satu anugerah yang terbaik dari Tuhan. Boleh sediakan berkumpul bersama seperti ini ya, merasakan hadirat Tuhan, tentunya dikuatkan lagi dalam firman Tuhan, itu adalah wow, pencapaian yang luar biasa. Haleluya. Dan saya rasa juga ya kita semua di sini merasakan hal yang sama ya. Ayat yang ke-10. Dan ujilah apa Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata kita punya kuasa diberikan Tuhan. Amin. Kuasa apa? Kuasa menguji sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Sebelum Bapak Ibu, saya pernah juga menyaksikan ya, hamba Tuhan mengatakan kita berpikir yang kotor aja itu udah dosa. Ya kan? Jadi berarti perlu adanya rundown di dalam pikiran kita ini, supaya dia connecting sama apa yang ada sesuai dengan perintah Allah yang menjadi ketetapan dalam pribadi kita. Ada alarm yang menegur kita. Iya. Contohnya kalau kita mau bangun pagi, ya kan? Mau doa subuh. Kita udah tahu nih. Kita udah tahu kalau kita nggak penuh dengan kuasa doa, tuntunan Tuhan, kita nggak renungkan firman Tuhan, kita nggak ada apa-apanya keluar dari rumah. Ada nggak yang rasakan seperti itu? Iya, sama-sama ya. Iya, jadi kayaknya garing gitu. Keluar itu kita bukan memberkati orang yang ada ketemu sama kita nantinya, malah apa? Malah kita jadi ikut kacau balau. Mungkin kita ketemu dia dalam kesesakan ya, dalam permasalahan, itu yang akan menjadi satu pembagian penderitaan yang mungkin
kalau kita dari rumah sudah berdoa dan dilengkapi firman Tuhan, kita ketemu dia, akan membebaskan dia. Sorry, yang kasih solusi itu Tuhan, bukan kita. Tapi kalau kita bertemu dengan dia, kita sudah dalam pengurapan Tuhan, maka yang terjadi apa? Hadirat Tuhan. Dan kita juga bisa menguatkan dia melalui berdoa bersama, ya, memuji Tuhan bersama. Dan oleh karena itu kita bisa mendapatkan arahan dari Tuhan. Dan mementingkan apa yang menjadi perlakuan yang baik yang Tuhan inginkan untuk bersama-sama dalam melakukan hal yang baik. Haleluya. Kata Ibu PDP Nopel, saya itu lagi siapin tesis, terus terang enggak ngerti si tesis bener. Cuman ya udahlah ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita merasa, ya, gak benar nih kecanduan game online ini, gak benar. Ini bisa mempengaruhi jadinya kesehatan kita terganggu, gitu ya. Apa namanya? Karena dia mungkin mainnya sambil tidur-tiduran, yang ada malah lehernya dia kesleo. Ya, bisa jadi, gitu loh. Iya kan? Iya. Ada nggak pernah lihat? Saya sering lihat tuh yang sambil tidur begini. Ya kan? Gimana ini? Gitu loh. Yang ada malah jadi dia pegel-pegel gitu. Itu juga Tuhan nggak mau leher kita pegel. Bilang kiri kanannya, Tuhan nggak mau leher kita pegel. Iya. Iya. Pernah. Ya. Jangan sampai kita terjerat ya dalam situs-situs yang tidak baik. Itu juga nggak boleh. Ya kan? Dalam komunikasi, ya, akses komunikasi juga Tuhan tidak mau kita terjerat dalam menginformasikan hal-hal yang tidak benar. Sebagai anak terang, Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita itu nyaman. Tuhan maunya kita itu tetap dalam pengarahannya. Sebab ketika kita bangun di pagi hari, kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam setiap langkah kita, baik dalam sekolah yang sedang bersekolah, dalam aktivitas kegiatan bekerja. Tuhan mau kita dalam relnya Tuhan, menjaga kekudusan. Amin. Ya, karena kalau kita tidak menjaga kekudusan, yang terjadi apa? Di sekitar kita yang menilai malah mengolok-olok Tuhan kita yang ada. Walaupun memang olok-olokan dia itu, ya, sebenarnya hanya memberikan kita sebagai peringatan. Tuhan kamu itu Tuhan yang benar. Kok kamu kayak gini? Begitu kira-kira. Dan itu nggak boleh terjadi. Amin. Kita harus patahkan kedagingan kita tadi. Kita harus singkirkan itu. Seperti hambanya bilang, dulu, kalau sekarang 99% udah enggak. Itu enggak. Memang saya sudah lenyapkan, sekarang saya anak Tuhan. Sekarang saya anak Tuhan, dan selabelnya sekarang saya anak terang. Gitu, amin. Haleluya. Ya, ayat ini menegaskan dengan, ya, ayat ini juga menegaskan agar rupa-rupa kecemaran, ya, percabulan dan keserakahan disebut pun jangan. Mau jadi apa? Seorang yang menjadi anak terang yang dilabeli hal yang baik, melakukan hal percabulan, melakukan kecemaran, ya, dan melakukan keserakahan. Tuhan tegas mengatakan dalam firman-Nya, itu pun jangan, ya, dilakukan. Itu tidak baik. Ya, haleluya. Coba kita masuk dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Haleluya. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti
tetapi seperti orang arif. Amin. Ya, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya, kalau di Medan ada namanya jalan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Anak ini bengal kali, udah dibilang jangan masuk gang itu, masuk ke gang itu, gitu kan? Tetapi seperti orang arif. Ya, kita adalah orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh apa? Oleh Kristus. Amin. Agar kita menjadi anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Cermatilah bagaimana kita menghabiskan waktu dengan gadget kita. Saudara-saudara, jadilah bijak dan memakai waktu dan teknologi untuk melakukan kehendak Allah. Ya, tadi boleh kita lihat ya sebelumnya dengan cara apa ya Tuhan berkenan dalam pemakaian gadget yang Tuhan boleh kasih free will bagi kita. Memang benar gadget itu punya kita, tapi itu berkat dari Tuhan. Tapi itu memang Tuhan beri untuk memberkati. Haleluya. Ya. Dan teknologi untuk melakukan kehendak Allah menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Amin. Kita boleh pakai gadget kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Supaya apa? Supaya banyak teman-teman kita yang terjerat dalam belenggu boleh dimenangkan. Siapa yang mau boleh angkat tangannya. Luar biasa kesiapannya. Haleluya. Ya. Di ayat yang ke-17 ya, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti memang kita punya label pintar dong dari Tuhan. Ya kan? Berarti kita ini awal-awalnya pura-pura bodoh. Adalah pura-pura nggak ngelihat aja lah, padahal ngelihat minum lagi. Ya kan? Pura-pura nggak ngelihat aja lah. Oh, tapi kok warnanya warna biru. Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita terjerat. Kita masuk dalam lingkaran yang membuat Tuhan bersedih. Yang membuat Tuhan menjadi cemburu. Oleh karena itu, kembali ya, kalau memang kita menjadi seorang yang bijak ya dalam memakai waktu, kesempatan tentunya, dan teknologi untuk melakukan kehendak Allah, kita harus menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaannya. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan memberikan berkat firman-Nya, ya. Karena sungguh menguatkanlah firman Tuhan dan sungguh sangat megahlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kita melakukan apapun yang boleh kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita tetap dalam tuntunannya. Kita harus mementingkan apa yang Tuhan maksud dalam aktivitas kita. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang Bapak dan Ibu Gembala yang boleh sediakan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan ditabur di tanah yang subur dan berbuah lebat. Jadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan Tuhan boleh diagungkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.